Halo, balik lagi di Mulki Only dan kali ini kita akan review Master Grade Daysight dari TT Hongli yang harganya mungkin ini Master Grade bootleg yang paling murah. Tapi apakah ini sesuai dengan harganya? Langsung aja kita cek reviewnya seperti apa. Check it out. Nah, ini the box art dari si Gundam Daysight dari TT Hongli ya. Ini ada tulisan Daysight-nya tapi nggak ada logo dari TT Hongli-nya. Kemudian di sampingnya ini detailing-detailingnya dari si Gundam Daysight-nya nih seperti ini. Dan ini front view dan rear view-nya di belakangnya cuma ada tulisan 29. Nah, yang akan kita dapat di dalam boxnya itu satu manual book seperti ini. Kemudian kita juga dapat 15 runner termasuk PC-nya ya. Kemudian kita juga dapat satu foil sticker, satu stiker, dan satu dry decals ya. Nah, kalau misalkan kualitas bahannya udah pasti jelek ya. Nah, Hongli ini agak jelek kayak gini sih. Kemudian cetakannya juga nggak terlalu rapi, nggak terlalu tegas gitu. Jadi untuk detailingnya kayaknya nggak terlalu rapi gitu. Proses perakitannya ini susahnya minta ampun. Gue nggak saranin kalian yang nggak kuat mental ngerakit Gundam ini buat ngerakit ini. Jangan. Jadi snafitnya itu keras banget. Ada bagian part-part yang gampang copot-copot. Jadi kalian harus siap lem gitu. Kalian harus wajib siap lem di sini. Dan ini juga gampang banget patah partnya. Jadi kalian harus hati-hati, ekstra hati-hati pas proses perakitan ini. Seperti tadi gue bilang, kalian harus nyiapin lem semen kayak gini. Mau merek apapun terserah lah ya. Jadi karena banyak banget part-part yang harus dilem kayak gini nih. Ini contohnya kayak di bagian body seperti ini nih. Kalian harus lem kayak gini. Tunggu kalian kering, ya jadilah seperti itu. Jadi biar nggak copot-copot. Di sini nih gue lem. Kemudian di bagian kuningnya juga gue lem. Part bagian warna merahnya juga gue lem di sini. Di sini juga gue lem semua. Dan yang paling parah itu adalah di bagian backpacknya. Ini semuanya gue lem ya. Simlenya agak parah sih. Nah, ini bagian kepala kelihatan, di bagian ketiak sini kelihatan juga, kemudian di bagian backpack juga kelihatan, kemudian di bagian pahanya juga kelihatan nih di samping ini nih kelihatan kan? Nah, di sini nih kelihatan, bagian belakang sini betis belakang kelihatan. Kemudian di sampingnya juga kelihatan, jadi agak parah aja nih si sim lainnya. Kemudian untuk knob-knob-nya nih, bagian item-itemnya kelihatan kayak gini nih. Bagian item-itemnya aja sih yang kelihatan, untuk yang lainnya sih nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini dia aksesoris yang akan kita dapat, nggak terlalu banyak seperti ini. Yang pertama kita dapat main bodinya seperti ini, kemudian kita dapat ya, figurnya seperti ini nih, kecil. Kemudian kita dapat tongkat sabitnya yang kita bisa pasangin dengan si efek sabitnya seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini simple sih, tapi keren menurut gua. Kemudian ini kita dapat tangan terbuka seperti ini, relax hands. Kemudian tangan untuk megang si sabitnya. Ini juga sama sih, cuma nggak ada plug-innya. Kemudian ini tangan mengepal. Dan ini dia konektor stand base. Dan ini shieldnya nih. Ini keren. Ini shieldnya nih keren nih. Gua suka banget dengan shieldnya ini. Yang dimana ini dia untuk dipasangin ke bagian tangan dan ini bisa dibuka seperti ini. Nah, jadi kebuka seperti ini. Dan ini kita bisa pasangin, ada efeknya nih. Kita tempelin di bagian situ. Nah, ini efeknya nih. Jadi kayak pedang kayak gini nih. Keren sih. Gue suka banget dengan shieldnya. Nah, ini dia si Master Grade Gundam Daysight Hongli setelah dirakit. Gimana menurut kalian? Komen dong di bawah. Karena kalau misalkan menurut gua, ini kalau misalkan dilihat dari jauh sih ini oke-oke aja. Tapi kalau misalkan dilihat dari dekat, ini ketahuan kalau misalkan ini bootleg banget ya. Jadi detailnya itu terlalu polos untuk ukuran Master Grade. Malah HG keluaran terbaru itu banyak yang lebih keren, lebih detail dibandingkan dengan si Master Grade ini. Diperparah dengan sim lainnya yang ada di mana-mana dan panel lainnya yang menurut gue ini cukup sepi gitu. Proporsi warnanya itu sebenarnya cukup bagus, tapi ya karena kualitasnya si TT Hongli ini warna hitamnya itu agak beladu sedikit atau agak pudar dan ada bercak-bercak warna putih yang nyolok di mata.
Nah, desainnya ini simple banget, nggak banyak neko-neko. Ya mungkin ini yang menyebabkan harganya itu murah banget, baik dari Bandainya ataupun dari bootlegnya. Karena ini master grade yang paling murah kalau menurut gua ya. Tapi kalau misalkan desainnya dibandingkan dengan si Dead Side Hell ini kayak kebanting banget. Tapi mungkin dari desain ini adalah yang dikedepanin adalah artikulasinya, yang memang artikulasinya udah bagus banget. Desain beam sight-nya itu sama persis dengan desain beam sight dari Dead Side Hell. Jadi nggak banyak yang bisa diomongin di sini untuk desain beam sight-nya. Yang paling gue suka adalah desain dari shield-nya yang bisa jadi capitan dan ada efek beam-nya. Itu gua suka banget. Jadi gimana menurut kalian si master grade ini? Jadi si Gundam Dead Side ini punya tinggi sekitaran 17 sentian aja ya. Jadi nggak terlalu tinggi untuk ukuran master grade. Dan ini perbandingan dengan si Gundam Wing Endless Force-nya yang dari Titi Hongli juga, yang menurut gua ini ngeselin juga sih. Ini perbandingannya seperti ini, kalian suka yang mana? Dan ini perbandingan dengan si Gundam Heavy Arms dari Titi Hongli juga, yang sebenarnya kualitas yang menurut gua jauh lebih keren si Heavy Arms, bentuknya juga jauh lebih keren si Heavy Arms ini. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan si Gundam Sandrock dari Supernova, yang udah pasti menang si Gundam Sandrock ini dari detail, dari desain itu lebih keren. Untuk joinnya dia cukup seret dan dia juga bisa berdiri tanpa bantuan stand base dan dia cukup kokoh juga ya. Nah, ini untuk artikulasi kepalanya ke atas ke bawahnya segini sedikit aja, ke samping-sampingnya juga segini sedikit aja. Dan dia bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian kita beralih ke shoulder padnya. Nah, bisa digerakin kayak gini. Ini gampang copot ya, karena dia plug-innya sedikit. Dan bisa diputar 360 derajat. Hati-hati di sini juga gampang copot karena konektornya cuman pendek kayak gini doang ya. Nah, kemudian rengkangan tangannya nih segini jauhnya. Bicepnya bisa diputar. Kemudian tekukan tangannya udah bagus, udah pasti bagus karena ini master grade. Dan ini tangannya bisa diputar kayak gini, jempolnya bisa digerakin. Kemudian pinggangnya ke depan ke belakangnya sedikit kayak gini. Sampingnya nggak ada sama sekali. Nah, itu kurang ya. Nah, ini diputarnya juga agak mentok ya. Nah, kemudian waist depannya bisa digerakin, sampingnya juga sama. Belakangnya juga sama, kayak gini lah bisa digerakin. Ya, standar lah. Kakinya ini, nah dia udah bisa split, diputernya sedikit kayak gini, terus ke depannya jauh seperti ini, ke belakangnya juga jauh banget. Dan nah ini dia nih, tekukannya udah bagus banget. Kemudian ini bisa digerakin sedikit, kakinya bisa digerakin seperti ini ya, nggak terlalu banyak yang istimewa sih di kakinya, ini bisa digerakin sedikit nih. Paling bagian backpacknya ini bisa digerakin karena di sini ball joint, dan bagian sini bisa digerakin, bagian ini juga bisa gerakin boosternya, bagian warna putih juga bisa digerakin seperti itu aja sih. Nah, jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si Master Grade Gundam Dead Side dari Titi Hongli ini menurut gua nggak terlalu worth it ya. Hanya harganya aja murah, cuman kualitasnya itu parah sih. Proses perakitannya juga susah banget, desainnya juga cuman seperti ini doang, detailnya juga nggak terlalu bagus. Ya mungkin artikulasinya aja bagus. Satu-satunya yang gue suka di sini adalah shieldnya. Tapi kalau misalkan daripada kalian buang-buang duit 250-270 buat beli ini, kalian mending beli HG Bandai yang harganya segituan, pasti lebih puas gitu menurut gua. Jadi itu aja sih review kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.